Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad, salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tadinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas anugerah Allah, karunia Allah, kita dimudahkan, digerakkan untuk bersama-sama mendalami ilmu agama Allah, bersama-sama mengkaji, mempelajari apa yang telah dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lain agar kita dapat memperbaiki diri kita, agar kita tambah hari tambah baik, tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah dekat dengan amalan-amalan orang-orang yang saleh, sehingga nantinya kita dicatat nama-nama kita, digolongkan kita termasuk hamba Allah yang saleh-salehah. Amin ya Allah. Tajuk malam ini sangat baik, sangat indah, satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh agama kita, yaitu yang berkaitan dengan akhlak, dengan perilaku kita dalam kehidupan kita sebagai muslim muslimah. Pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya. Pujian datang dari Allah dan pencipta alam semesta. Allah lah yang menegaskan dalam Al-Quranul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kau wahai Muhammad berada dalam satu budi pekerti akhlak yang sangat mulia. Siapakah yang mengatakan semacam ini? Bukan manusia, bukan umatnya, bukan sahabat-sahabatnya, tapi Zat pencipta alam semesta. Zat pencipta alam semesta inilah yang mengatakan kepada Nabi kita Muhammad akan perilakunya yang sangat indah, sangat baik, contoh suri tauladan bagi umatnya. Coba lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, baik dalam tutur katanya, tutur kata yang sangat indah, tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulutnya, tidak pernah mencaci, tidak pernah melaknat. Sekalipun beliau dicaci, tidak ada balasan dari cacian itu adalah cacian, tidak. Bahkan beliau tidak membalasnya. Ini
udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Bila beliau disakiti, dilempari, ditaruhi kotoran suatu sujud, ditarik sorbannya, beliau tidak pernah membalasnya. Ya Allah, tidak kenal kata-kata balas dendam, penuh kesabaran, akhlak yang sangat tinggi. Ini disaksikan oleh para sahabatnya. Lihat, baik yang datang dari orang-orang di luar Islam yang menyakiti beliau, ataupun dari mereka yang baru saja masuk Islam, yang belum kenal akhlak, dari mereka yang datang dari Arabi, dari desa-desa. Pernah Nabi membagikan ghanimahnya, rampasan perang, dikasihkan sana, dikasihkan sini. Tahu-tahu seseorang dari belakang menarik dengan sorbannya sehingga kelihatan merah di lehernya dan mengatakannya, "I'dil ya Muhammad, berbuatlah adil wahai Muhammad." Apakah Nabi marah? Apakah Nabi membantahnya? Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Tidak. Sehingga sahabat tidak kuat melihat keadaan semacam ini, tapi Nabi memerintahkannya untuk bersabar. Lalu dikatakan, "Inlam adil faman ya'dil." Kalau aku tidak dapat berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Satu orang lagi diberinya oleh Nabi. Lalu dikatakan, "Sudahkah kau merasa cukup dengan pemberianku?" Nabi berkata, dia mengatakan, "Tidak. Tidak cukup." Diberinya pemberian yang cukup besar, tapi justru dikatakan tidak. Sahabat hampir saja berdiri dan memegangnya, tapi Nabi mengatakan, "Bersabarlah," dan masuk ke rumahnya. Diberinya hadiah lagi dan dikatakan, "Sudahkah cukup aku berikan hadiah padamu?" Dia mengatakan, "Cukup. Sungguh sangat baik kau." Maka Nabi memerintahkan, katakan kata-kata ini di depan sahabat-sahabatmu. Mereka sudah cukup marah denganmu, agar hilang itu kemarahan. Dididiknya, diberinya pelajaran, tidak dibalasnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Inilah akhlak yang sangat mulia. Bila berkaitan dengan dirinya, tidak pernah membalasnya, tidak pernah keluar kata-kata cacian, tidak pernah melaknat. Alangkah indahnya kepribadian Rasulullah SAW. Sampai-sampai sewaktu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, di mana Nabi sewaktu berada di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, mendapatkan cacian, penghinaan, dan segala macam dari mereka orang-orang Makkah. Setelah hijrah pun terjadi peperangan, pembunuhan, pamannya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggal, banyak sekali yang beliau alami. Giliran berkuasa, giliran banyak umat Islam, maka datanglah berbondong-bondong umat Islam akan datang ke kota Mekah. Berangkat Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, bala tentara yang cukup banyak mendekati kota Mekah. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Dengan orang-orang Mekah ketakutan. Mereka sudah tahu apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad. Pasti Muhammad akan membalasnya, akan mencincangnya, akan membunuhnya. Sehingga sewaktu dekat ke kota Mekah, salah satu sahabat mengatakan, "Al-yawm yaumul malhamah." Hari ini adalah hari pembalasan. Dulu mereka menghina kita,
kita, dulu mereka. Sekarang inilah hari pembalasan. Malhamah dari laham artinya daging akan berkelimpahan. Kita sudah banyak. Kita sekarang masuk kota Mekah. Salah satu sahabat memberitahukan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada teman kita dari sahabat mengatakan al-yawm yaumul malhamah, hari ini hari pembalasan. Langsung Nabi datang, didatanginya dan langsung dikatakannya kepada para sahabatnya, al-yawm yaumul marhamah, hari ini adalah hari untuk kita berbelas kasih. Di saat kuat, di saat banyak, bukan untuk membalasnya, bukan dendam. Justru Nabi mengatakan inilah saatnya untuk kita berbelas kasih. Kasihani mereka. Sampai Nabi mengatakan kepada orang-orang Mekah, siapa yang masuk masjid fahuwa amin, mereka akan selamat. Siapa yang pergi jauh, mereka akan selamat. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan selamat. Idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya bebas. Lihat, begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang kafir di luar Islam, mereka sudah berbuat ini dan itu, tidak dibalasnya. Ya Allah, begitu indahnya akhlak Nabi Muhammad yang akhirnya citra yang baik ini menjadikan orang-orang di luar Islam berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berbondong-bondong masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Lihat citranya yang sangat indah, akhlaknya yang sangat baik. Ini yang kita cari sekarang. Bisakah kita menjadikan citra Islam, citra yang baik? Opini publik selalu memberitahukan akan kejelekan-kejelekan kita, dan tidak lepas semuanya itu pula daripada saudara-saudara kita yang salah langkah, sehingga dianggapnya Islam kejam, Islam teroris, Islam ini dan itu. Ya Allah, padahal agama ini adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Lihatlah yang dilakukan oleh junjungan besar Habibuna Muhammad. Begitu kasih sayangnya, begitu rahmahnya, menunjukkan akan kemuliaan akhlaknya. Begitu juga dilakukan kepada mereka pengikutnya. Para istrinya mengatakan, ya Allah, tidak pernah mendapatkan sesuatu kekerasan dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabilah yang memerintahkan untuk menghormati kaum hawa, kaum wanita. Sayang mereka, diingatkan akan kewajiban kita kaum laki-laki terhadap mereka. Jangan hanya pandai menuntut agar istri tunduk taat, tidak, tapi diingatkannya betul kaum suami, kaum laki-laki mempunyai hak, tapi juga mempunyai kewajiban. Bahkan pembantunya yang selalu khidmah, Sayyidina Anas mengatakan, 10 tahun aku berkhidmah dengan Rasulullah SAW dan aku belum pernah, jangan lagi dimarahi, dikatakan kenapa kau berbuat ini, belum pernah didengarnya. Atau dikatakan kenapa kau tidak mengerjakan ini. 10 tahun berkhidmah dengan Nabi Muhammad.